على مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته يا مصطفى أنا أشهد وسلم وسلم لا يا نبيات محمد وعلى آله وصحبه وإلى قبل حسن الفهم يا حين سادتنا ببروان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Sahabat-sahabat yang kami hormati, di surat ini ya, ini mengisahkan tentang sebenarnya ini respon Allah atau bisa dikatakan bahasa kasarnya balasan begitu ya. Artinya begini, Islam itu kan memang sejak awal itu kita tidak diajarkan untuk responsif terhadap hal-hal yang negatif. Contohnya di sini apa itu? Kalau kita lihat literatur sejarah yang ada ya, Abu Lahab itu kan pamannya Nabi yang bisa dikatakan super getol untuk melawan atau memusuhi perjuangannya Nabi. Meskipun dulu ketika Nabi hadir di dunia ini, Abu Lahab itu bahagianya luar biasa sampai memerdekakan budak terbaiknya. Nah, dalam masa permusuhan yang dilakukan oleh Abu Lahab, Nabi itu tidak merespon banyak memang. Baru ketika ada beberapa momen, termasuk juga ketika si Abu Lahab ini benar-benar sampai puncaknya, sampai menyumpah Nabi, tabat syadaka itu kan ungkapannya Nabi Abu Lahab sebenarnya. Barulah Allah merespon tabat syadaka bil habi wa tab. Jadi Islam itu selalu bertahap untuk merespon hal-hal yang batil atau hal-hal yang negatif ya. Agar kenapa? Salah satu hikmah yang dapat kita petik akhirnya agar kita nggak ketularan, agar kita nggak tertular dengan masa sekarang vibrasinya orang yang lagi marah, emosi atau hal negatif lainnya, agar kita nggak tercemar begitu. Ada guyonan asik ya dari para guru-guru kita. Itu kalau dikatakan sedang dinegatifin orang gitu, mungkin dicaci dan lain sebagainya, beliau nggak pernah merespon langsung ya, sesuai dengan tuntutan Islam yang kita sampaikan di awal tadi. Kemudian beberapa ulama tadi itu ditanya oleh murid-muridnya, ya Syekh, kenapa ketika Anda dihardik, dicaci, dimaki, Anda nggak membalas?
jawabannya sih saya ini sederhana dan sangat enak, mungkin bisa kita tiru, yaitu ketika kenapa saya kok nggak merespon itu, karena ketika saya merespon berarti artinya saya mengiyakan, seolah-olah ketika orang itu memberikan hal-hal negatif, si yang diberi ini menerima dengan cara merespon itu, makanya ya harus direspon gitu aja. Dan ini selaras juga dengan penjelasan Imam Ghazali di kitab Minhajul Abidin itu ya. Itu Imam Ghazali itu memberikan gambaran bahwasanya hal-hal yang negatif, hal-hal yang nggak baik itu diibaratkan sebagai anjing. Anjing itu kalau menggonggong, jenengan respon, kita respon, ya akan terus itu. Malah mungkin bisa jadi mengejar dan lain sebagainya, mengikut dan sebagainya. Namun ketika kita abaikan, ya wis diabaikan, nggak ngatur gitu aja, malah selamat. Nah, balik lagi ke surat ini, ya tabat syada bila habi watab. Ini berkaitan tentang permusuhannya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu sangat sangat memusuhi Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah itu berdakwah, mengumpulkan kabilah gitu ya. Rasulullah itu kan enak, ayo kumpul, terus sampaikan risalahnya, risalah dari Allah. Itu Abu Lahab langsung marah-marah, pokoknya dia menolak gitu. Suatu ketika juga Abu Lahab itu mengumpulkan suatu perkumpulan gitu ya. Ini diambil, kalau kita lihat di tafsir Dilal Quran itu, riwayat ini yang saya sampaikan ini diambil dari Imam Bukhari yang sanadnya itu sampai pada Ibnu Abbas. Dikatakan Rasulullah itu pergi ke suatu tempat, lalu naik ke gunung, lalu berseru, wahai orang-orang, berkumpullah pagi ini. Kemudian orang-orang Quraisy itu berkumpul kepada Rasulullah itu. Lalu Rasulullah bersabda, bagaimana pendapat kalian jika aku berkata kepada kalian bahwa musuh akan menyerang pada waktu pagi atau sore hari? Apakah kalian semua percaya? Maka semua yang kumpul itu bilang percaya, karena memang secara histori Rasulullah itu ya al-amin, ya terpercaya, memang terpercaya. Sejak kecil nggak ada riwayat bahwasanya Rasulullah itu berbohong sama sekali. Bahkan ketika guyon bercanda pun Rasulullah nggak bohong. Ya kayak zaman sekarang ya, bercanda aja kadang-kadang menipu, kadang-kadang bohong juga, ada bohongnya terselip. Ya Rasulullah itu nggak pernah. Makanya beliau ketika diutus Allah, kaumnya itu ya mengiyakan kalau Rasulullah itu benarnya ya. Semuanya tanpa terkecuali. Bahkan yang memusuhinya pun sebenarnya ya secara sir mengiyakan apa yang disampaikan Rasulullah, cuma ya karena ada tendensi ego, gengsi lain sebagainya, akhirnya menolak Rasulullah. Kita lanjutkan riwayat tadi. Para kaum itu akhirnya bilang, ya kami pun percaya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Nah, ketika dengar itu, Abu Lahab itu langsung nyaut, hanya untuk ini ya Muhammad, kamu kumpulkan kami semuanya, tabat syadaka, celakalah engkau gitu. Nah, siapa? Abu Lahab itu. Lah, ketika ungkapan itu muncul, Allah menurunkan surat ini, tabat syada bil habi watab. Bahkan dalam riwayat lain itu dikatakan
Ketika Abu Lahab bilang tabat syadaka itu sambil mengacung-acungkan tangannya. Itu kan sudah menunjukkan ekspresi yang marah sekali. Ayat ini diturunkan untuk merespon itu. Yang merespon bukan Rasulullah tapi Allah. Maka ya sudah sepatutnya, karena Rasulullah itu ditunjuk oleh Allah sebagai satu rahmat dan alamin, kemudian kedua sebagai contoh yang baik. Maka kita sebagai umatnya ya harus setidaknya mencontoh, meskipun nggak bisa totalitas, mencontoh cara Rasulullah untuk merespon merespon hal-hal negatif dan lain sebagainya. Merespon dengan apa? Diam saja, biarkan nanti Allah yang akan membalas. Seperti contohnya di sini, Rasulullah diam, disiksakan, Allah lah yang langsung membalas. Maka hati-hatilah kita ketika kita berlaku zalim kepada orang yang diam saja. Ini bahaya. Jangan-jangan Allah yang merespon kezaliman yang ada. Naudzubillah min dzalik ya. Ya nggak sebisa mungkin ya, nggak perlu berlaku zalim lah kita. Itu bahkan saking Abu Lahab itu bencinya kan, tendensi gengsi, tendensi ego dan lain sebagainya. Perihal yang paling masyhur itu kan hanya gara-gara sekian banyak Tuhannya disembah oleh kaum Quraisy kok disuruh menyembah Tuhan yang satu. Itu yang salah satu menjadi Abu Lahab sangat benci. Kemudian juga tradisi yang sudah ada kok dirubah dengan tradisi yang lebih sederhana, lebih ringan dan lain sebagainya. Nah, Abu Lahab ini saking bencinya tadi itu, kedua putranya yang dinikahkan dengan putrinya Rasulullah itu disuruh mentalak semuanya. Saking permusuhannya, saking segitunya. At-tabab itu artinya adalah binasaan, kehancuran, dan keterpecahan, terpotongan. Jadi Syed Qutb rahimahullah menjelaskan ayat pertama ini, tabat syada bil habi watab, itu bahwa tabat yang pertama, yang awal tabat itu adalah doa. Sedangkan lafal tabba yang terakhir itu adalah untuk memastikan realisasinya doa itu. Wah, ini Allah kalau gak main-main ini kalau sampai berkata demikian ya. Tabat syada bil habi watab. Pertama doa, kedua konfirmasi doa itu bahwasanya itu pasti akan terjadi. Nah, Quran itu ya memang asyiknya di situ, indahnya di situ. Saling bertautan, saling menguatkan dan lain sebagainya. Kemudian ayat berikutnya, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah. Apa yang berfaedah? Aghna, kekayaan darinya. Kekayaan apa? Malahu, dari harta bendanya, wa ma kasab, dan apa-apa yang telah diusahakannya. Di orang dulu kafir Quraisy itu kan berbangga-bangga ya dengan kekayaan dan semacamnya, hasil usaha dan lain sebagainya, seolah-olah itu semua dapat menolong. Mungkin sekarang juga ada kejadian hal yang serupa dengan fenomena yang terjadi dulu. Maka Quran ini tetap relevan hingga saat ini sebagai reminder untuk kita bahwasanya apa yang telah diusahakan, yang telah diberikan oleh Allah itu sebenarnya hanya titipan. Artinya gak ada efeknya itu untuk kita sebenarnya. Adapun kalau sampai ngefek ya berarti ada yang salah dengan sikap kita dalam mensikapi titipannya Allah itu. Nah,
kembali lagi ke surat ini, ayat kedua ini menunjukkan bahwasanya kekayaan Abu Lahab yang luar biasa itu, kekayaan itu tidak ada apa-apanya dan tidak dapat menyelamatkannya, baik menyelamatkan di dunia maupun di akhirat. Terbukti kelak ketika baik dalam peperangan, kemudian di akhir episode itu si Abu Lahab ini kemudian dibuat kalah oleh Allah di tangan kaum muslimin, ya nyatanya nggak ngefek sama sekali, harta benda dan lain sebagainya itu, dan usaha-usahanya. Usaha ini sebenarnya kasab itu selain usaha untuk mendapatkan harta kekayaan, itu juga kasab di sini bisa merujuk pada ini, usahanya Abu Lahab untuk mengajak kaum Quraisy memusuhi Rasulullah. Masyhur ya, di suatu tempat di majelis tersendiri itu si Abu Lahab ini mengkompor-kompori petinggi-petinggi kaum Quraisy agar membenci Rasulullah. Nah, salah satunya ya banyak ya, salah satunya Sayyidina Umar sempat terpancing, tapi kemudian karena Sayyidina Umar ini bisa dikatakan itu jernih pikirannya, jernih hatinya, kemudian juga karena efek doanya Rasulullah juga, dan efek gak menghadik sebenci ini, karena Rasulullah kan pernah berdoa kepada Allah agar umat Islam itu diberi penguatan dari 2 orang pembesar kaum Quraisy, kalau enggak Abu Hafiz ya Umar, kalau bukan Abu Lahab ya Sayyidina Umar. Ternyata Allah lebih memilih Sayyidina Umar yang dipilih untuk merealisasikan doanya Rasulullah SAW. Dan Abu Lahab yang ini tadi kan ada ungkapan menghadikan kepada Rasulullah, Allah menunjukkan ketidaksukaannya. Nah, ya itulah salah satu guru bangsa itu pernah bilang kalau kamu ingin dicintai Allah, maka cintailah kekasihnya Allah. Sebaliknya, kalau kamu ingin dibenci Allah, bencilah kekasihnya Allah itu. Dalam hal ini yang dimaksud kekasihnya Allah ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan di ayat surat ini nyata-nyata Allah menunjukkan ekspresi kepada seseorang yang menyakiti hati kekasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla narong dzatal lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Lahab itu dikatakan gejolak. Jadi untuk menggambarkan ekspresi apinya yang mengerikan itu. Gejolak. Jadi ya saking panasnya begitu ya kalau di tafsir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Nah, ini bisa menjadi suatu tamsil juga atau ibarah bahwasanya orang yang benci itu adalah sebagaimana api. Kemudian kayu bakar itu adalah ubus-ubus. Bahasa Jawa itu ubus-ubus, ubus-ubus itu ya jadi inilah, jadi bahan bakar lah ya, bukannya malah meredap tapi malah mengkompori gitu. Nah, dua-duanya ini menjadi otomatis jadi satu paket ya. Dilanjutkan fi jidha hablum min masad, untuk mengikat dia di neraka, atau artinya itu yang di lehernya ada tali dari sabut. Ya sudah satu paket. Lehernya diikat untuk mengikat kayu bakar. Bisa jadi kalau Said Qutb itu menjelaskan, dikatakan sabut itu untuk mengikat lehernya di neraka, atau untuk mengikat
apa namanya, leher dengan kayu bakarnya tadi itu. Pun juga ada yang menerjemahkan sebagai duri atau itu tadi hiasan tadi, itu ibaroh yang kami sampaikan di awal tadi. Nah, sahabat-sahabat yang kami hormati, istrinya Abu Lahab itu siapa? Ummu Jamil itu ya, dikatakan ini super kompor ya. Suatu ketika itu Ummu Jamil itu datang ke majelisnya Rasulullah. Kemudian di situ ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat lainnya sedang berkumpul. Ini marah-marah Ummu Jamil itu. Ini kemudian si Sayyidina Abu Bakar itu tahu kalau ini bakal akan ngelabrak Rasulullah gitu ya, akan mencaci Rasulullah di majelis itu. Kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah tenang saja, damai saja, tenang saja ya Abu Bakar, ini para malaikat akan menutupi aku dari dia tidak akan pernah melihatku, itu kata Rasulullah. Maka benar ketika si Ummu Jamil tadi sampai di majelis itu marah-marah gak jelas, terus kemana-mana omongannya, sampai bertanya kepada Abu Bakar, mana si Muhammad itu? Padahal Rasulullah itu ada di hadapannya, nggak tahu. Nah, ini salah satu bukti adanya bukti kerasulan juga ya. Semua sahabat tahu kalau Rasulullah di sana, tapi Ummu Jamil yang mau menghadiri Rasulullah malah nggak kelihatan, dilindungi oleh malaikatnya Allah. Karena Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah ketika Ummu Jamil sudah balik, karena nggak ketemu sama Nabi Muhammad ya. Kok bisa ya Rasulullah? Rasulullah bilang, selama aku ditutupi oleh malaikat ya nggak bisa. Jadi Rasulullah santai aja. Jika ada, kalau sekarang mungkin karomah ya, teman-teman ada yang pernah mengalami. Nah itu karena Allah juga. Karena Allah juga dihindarkan dari bala, dihindarkan dari bahaya. Itu bukan karena amalan kita, bukan karena keistimewaan yang kita punya, tapi ya semata-mata karena Allah. Entah Allah mengutus lewat malaikat atau lewat makhluknya yang lain, seperti ketika Rasulullah di gua itu, ketika di gua dikejar oleh para kafir Quraisy, guanya ditutupi sama laba-laba itu. Nah itu semua bukan karena respon kita sebaiknya ya seperti yang dialami oleh Rasulullah. Rasulullah itu memberi contoh, cara meresponnya itu bukan bersikap aku Rasulullah gitu, bukan aku kekasihnya Allah, bukan, tapi ya aku hamba Allah dan Allah itu kasih sayang. Kan beda ya rasanya ya. Ketika kita misalnya nih kita jalan, harusnya jeblong kali atau mungkin tangkap polisi atau bagaimana karena kurang-kurang surat dan lain sebagainya, intinya celaka lah, yang semestinya secara logika harusnya celaka, terus kemudian diselamatkan oleh Allah. Nah lewat apa begitu, ternyata nggak jadi celaka. Nah responnya ketika kita bilang, wih aku kok, aku disini Gusti Allah, kan beda ceritanya ketika responnya alhamdulillah ya Allah itu maha besar, maha rahman, maha rahim, rasanya kan beda. Nah Rasulullah mencontohkan seperti itu. Ketika ada hal-hal yang menakjubkan tadi, ditutupi oleh Allah melalui malaikat, ditutupi oleh Allah melalui makhluk lain, ya Rasulullah enjoy. Alhamdulillah ya, ini bentuk kasih sayangnya Allah. Ini yang bentuk kita contoh. Baik sahabat-sahabat yang kami hormati, sekiranya ini yang dapat kita kaji melalui tafsir Widaril Quran dan sekaligus tadaburan waskita Quran. Semoga ada manfaatnya dan berbekas pada kita semua. Maka kita tutup.
Oli alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.